Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullah. Perkenalkan, nama saya Muhammad Fadli Aswatwani, NPM 204230009, Prodi D3 Manajemen Informatika di Universitas Teknologi Digital. Saya sedang berada di studio ACT Entertainment bersama seorang wirausahawan di bidang musik. Wirausahawan ya. Wirausahawan. Tidak usah berlama lagi, kita langsung aja mewawancarai beliau ini. Yang pertama adalah siapa nama? Ini. Perkenalkan dulu ya, nama saya Muhammad Faiz, bisa dipanggil Faiz, bisa dipanggil Frank. Oke, baik. Faiz ini, saya akan bertanya beberapa pertanyaan untuk Faiz. Yang pertama itu, sejak kapan ACT Entertainment ini didirikan? Untuk ACT Entertainment sebetulnya sudah lama ya, kita didirikannya itu 2016 cuma sempat off selama 2 tahun atau 3 tahun lah gitu, lupa. Mulai aktif lagi kita di 2018, dan tadinya pendiriannya cuma iseng-iseng aja gitu kan, berawal dari hobi aja. Berawal dari hobi, pada akhirnya diseriuskan gitu. Terus apa saja jasa yang ditawarkan dan berapa tarifnya? Nah, ini menarik nih. Untuk jasa kita tidak berpatok berapa. Soalnya apa? Seperti ada pembeli, kalau di makanan ya gitu ya. Kalau ada pembeli, dia bebas pilih toppingnya mau apa saja. Nah, kita itu dari harga, pokoknya dari yang paling minimal ya, dari paling minimal untuk di pembuatan musiknya, jasa pembuatan musik itu dari 100.000. Ya, itu dari yang paling minimal. Nanti tergantung lagi dia mau apa lagi, baru kita tambah. Nah, kalau dari jasa videonya itu kita mulai dari 300.000. Baik. Berarti menawarkan jasa tidak hanyalah musik. Ya, betul, tidak hanya musik, tapi kita juga sama video klipnya. Bahkan kita juga ada sebagian kru yang khusus untuk fotografinya. Oh, baik. Gitu. Terus untuk pendapatan sendiri biasa menggunakan cash atau transfer? Untuk pendapatan tergantung sih. Biasanya kalau yang datang ke sini langsung, kan biasanya customer saya itu ada 2. Jadi ada yang melalui via online saja, ada juga yang datang ke sini gitu. Biasanya yang datang ke sini dia cash gitu. Nah, kalau yang pesennya dia di luar, contoh lewat Facebook atau Instagram, itu biasanya dia transfer. Nanti kita juga hasilnya bakal transfer lagi ke dia gitu, lewatnya. Ya, email lah gitu. Untuk platformnya apa saja yang digunakan untuk promosi? Kalau promosi yang beratasnamakan ACT Entertainment-nya itu cuma satu, yang di YouTube. Tapi di Instagram kita promosikan juga, tapi belum atas nama ACT, cuma atas nama pribadi saya dulu gitu. Baik. Facebook sama Instagram? Ya, Facebook juga sama, tapi itu atas nama pribadi lah gitu, belum ACT. Terus untuk pendapatan sudah ya tadi kan. Kalau untuk transfer biasa menggunakan bank, GoPay atau ShopeePay? Oh, kita belum ke situ ya. Kita nggak jual jasa di e-commerce, cuma kita di jasa online seperti platform Instagram gitu, platformnya Facebook, YouTube. Jadi bisa melalui WA, kalau enggak yang tadi. Oh, baik. Untuk konten yang dibuat, bagaimana cara konten tersebut terlihat menarik menurut Faiz? Sebetulnya semua konten itu bisa dibilang menarik. Kenapa nih? Soalnya gini, seperti contohlah makanan ya, wirausaha yang lain, contoh di bidang makanan.
orang lain ada yang menganggap itu enak, tapi yang sebagian menganggap itu kurang enak. Iya. Nah, jadi kalau dikategorikan konten menarik seperti apa, itu tergantung ke orangnya lagi, gitu. Dan Afaiz ini bikin konten bagaimana gitu. Jadi konten AA itu berbeda dari orang lain itu seperti apa? Untuk apa namanya berbeda gitu ya, punya ciri khas, iya. bahwasannya ACT. Ketika mendengarkan ini ACT. Iya. Sebetulnya kalau dibilang punya karakter untuk jasa-jasa di kita, itu ada karakternya gitu kan ya. Ada karakternya untuk pembuatan musiknya, terutama di musik-musik pop. Kita kan soalnya fokus di musik-musik pop. Nah, kalau untuk karakter yang ditimbulkan itu kita hanya mewadahi. Kita hanya mewadahi. Jadi munculnya si karakter tergantung siapa dia yang menyanyikannya. Kalau di industri kita gitu kan ya, terutama di musik. Jadi munculnya karakter itu ketika siapa yang menyanyikan. Ya. Kan kalau saya hanya wadah nih, kayak saya hanya jasa gitu kan ya, jasa. Dan kemudian ketika datang banyak customer gitu kan ya, yang dia punya lagu sendiri, rekaman musik sendiri. Nah, dia akan memunculkan karakternya masing-masing. Gitu. Jadi kita akan berusaha memunculkan sebagus-bagusnya karakter customer kita itu. Oke, baik. Seperti itu. Dan apa tantangan terbesar Afaiz dalam berwirausaha di bidang jasa musik ini? Banyak ya. Ya. Untuk yang sering terjadi, ini yang sering terjadi aja gitu ya. Yang pertama, dia mau buat musik tapi waktunya mau sehari jadi. Nah, itu. Baik. Kan namanya pembuatan musik itu kita nggak feelingnya harus dapat kan ya. Bermusik itu feelingnya harus dapat, pesannya harus tersampaikan dari mulai lirik juga musiknya. Nah, kalau kesulitannya itu kalau misalkan dia minta 1 hari atau 2 hari jadi. Nah, itu kita istilahnya ya memang bisa gitu kan ya, bisa. Cuma feel-nya pasti berbeda. Nah, kemudian kesulitan yang kedua di orang yang suka memaksakan gitu ya. Memaksakan seperti apa? Contoh, dia memang nggak ada basic untuk menyanyi. Ngerti lah gitu kan ya, nggak ada basic menyanyi. Bahkan untuk nyanyi aja dia palsnya jauh gitu kan ya. Nah, PR kita itu harus membetulkan vokal yang tadinya falasnya jauh itu senatural mungkin sehingga falasnya nggak begitu jauh. Nah, itu mungkin kesulitannya. Dan di sini skill apa saja yang dibutuhkan untuk promosi? Untuk promosi ya? Ya, untuk promosi. Kalau di industri musik itu untuk promosi, untuk sekarang kayaknya semuanya juga mudah lah gitu. Skill yang dibutuhkan hanya keinginan sih sebenarnya kalau yang sekarang. Iya, kalau untuk sekarang. Soalnya zaman sekarang itu kalau mau promosi apa sebetulnya gampang, nggak cuma musik aja ya gitu, nggak cuma musik aja, entah itu makanan, baju gitu kan ya, fashion. Nah, terutama ini termasuk juga gitu kan ya bermusik ini. Kalau untuk promosi itu sebetulnya zaman sekarang mudah. Cuma yang satu itu istiqomahnya, yang sulit istiqomah sama kemauannya aja gitu, yang harus dikuatkan. Suka malas ya? Iya begitu, suka malas, kadang-kadang malas. Dan mungkin pertanyaan terakhir untuk Afaiz, apa harapan Afaiz dari berwirausaha di musik ini? Harapannya ya nggak muluk-muluk, kita berkreasi. Kita berkreasi tidak usah melihat dulu pemasukan. Intinya itu kalau di musik ya, kita nggak usah lihat dulu pemasukan. Kita berkreasi dulu. Kita buktikan bahwasannya orang-orang di Bandung, di Indonesia lah gitu secara umumnya, itu semuanya berkompeten. Itu saja sih. Ya, mungkin
pertanyaan saya sekian. Sekian dan terima kasih untuk Apais. Ya, sama-sama, meluangkan sama-sama. waktunya. Itulah Kita kembali lagi sesi yang selanjutnya.